Ini sudah, Pak? Sip. Selamat sore, adik-adik siswa. Sore. Sore, Pak. Oke, Sore, Pak. semoga semua masih dalam keadaan sehat. Karena Amin. dalam pandemi ini harus tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti protokol yang dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Jadi, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan saya meminta kesediaan dari ketua kelas, Adik Sugiarto untuk berdoa. Siap, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan, tetapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang rubrik penilaiannya dulu. Yang pertama, tugas-tugasnya Bapak telah taruh di Google Classroom. Nah, di sini ada 2 tugas yang Bapak sudah posting, tugas mandiri. Tinggal klik saja linknya. Tugas mandiri. Ini bersifat pilihan ganda. Kemudian tugas mandiri ini setiap siswa ini ada passwordnya masing-masing. Contohnya ini yang admin 1. Oke. Kita tinggal mengisi. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok. Nah, yang ini. Jadi sebentar sebelum mulai Bapak akan membuat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Dan hasil diskusinya kita kurang menjawabnya di sini. Tak ada halaman untuk menjawabnya. Jadi sekarang Bapak akan membuat kelompok, perhatikan supaya tidak ada lagi siswa yang bertanya sebentar, kelompok saya berada di kelompok mana. Jadi untuk kelompok pertama mulai dari Adik Sugiarto, Catrimawan, Dwi Cahyo, dan Muhammad Dia. Sedangkan untuk kelompok 2 ada Muhammad Nasir, Muhammad Yasim, dan Upi Nur. Jelas kelompoknya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Ada yang belum kebagian? Sudah semua ya? Sudah ada. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi pembelajarannya. Sistem operasi jaringan, materi yang pertama dari mata pelajaran dari administrasi sistem jaringan. Dengan kompetensi dasar, menerapkan sistem operasi jaringan dan indikator pencapaian kompetensinya dalam menjelaskan sistem operasi jaringan, menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan, menentukan spesifikasi sistem operasi jaringan, menentukan cara instalasi sistem jaringan, dan mengoperasikan sistem operasi jaringan. Untuk tujuan pembelajaran, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan sistem operasi jaringan dengan benar. Kemudian dengan melalui diskusi kelompok lagi, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan dengan tepat. Kemudian dengan melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan dengan tepat. Melalui tayangan gambar dan video, peserta didik dapat mengoperasikan sistem operasi jaringan dengan benar. Tetap melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mengikuti langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan dengan tepat. Dengan disediakan komputer dan virtual mesin,
peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi jaringan menggunakan virtual machine dengan tepat. Melalui simulasi instalasi sistem operasi jaringan di virtual machine, peserta didik bisa melakukan pengecekan hasil instalasi sistem operasi jaringan dengan baik. Serta melalui diskusi dan simulasi instalasi sistem operasi jaringan, peserta didik bisa membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan dengan benar. Kemudian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Seperti berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi dari sistem operasi jaringan. Fungsi dari sistem operasi jaringan ini ada 4. Yang pertama itu ada manajemen perangkat keras, manajemen file dan folder, baru penyediaan user interface sebagai jembatan antar user atau manajemen interaksi user, dan keempat itu ada manajemen aplikasi. Di sini sudah ada penjelasannya. Terus berikut sistem operasi jaringan adalah sistem operasi jaringan yang tampilan antarmukanya didesain dan memiliki tampilan yang lebih atraktif sehingga membuat pengguna komputer lebih nyaman dan menyenangkan. Kelebihan dari sistem jaringan ini, pertama desain grafik yang menarik, mudah digunakan, menarik minat pengguna, dan mempunyai resolusi gambar yang tinggi. Sedangkan kekurangannya, membutuhkan memori yang besar, sangat bergantung pada hardware, dan kurang fleksibel. Kemudian bawah sini ada macam-macam sistem operasi jaringan berbasis GUI, diantaranya ada Linux Red Hat, Windows NT 351, Windows 2000, Windows Server 2003, dan Novell hardware. Kemudian ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan ini adalah sistem operasi jaringan yang proses instalasinya, user diharapkan untuk menghafal perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan. Kelebihan dari sistem operasi jaringan ini, pertama pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Kekurangan dari sistem operasi jaringan berbasis teks ini, pertama ada mode operasinya teks, tidak user friendly, tidak kompatibel terhadap software gratis. Sedangkan di bawahnya lagi ada macam-macam sistem operasi jaringan seperti Linux Debian, Linux SUSE, SUSE Solaris, Linux Mandrake, dan Unix. Kemudian ada yang dinamakan dengan sistem operasi jaringan closed source. Sistem operasi jaringan ini adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source ini terdiri dari file binari, tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Kelebihan dari sistem operasi jaringan ini adalah kestabilannya sistem terjamin, baru support atau dukungan langsung pada pemilik program 3 lebih mudah digunakan. Kekurangannya, pertama celah yang terbuka, baru adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana, ketiga pengembangan terbatas, dan keempat harga lisensi mahal. Terus di bawahnya ada macam-macam sistem operasi jaringan basis closed source. Yang pertama ada Microsoft DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, dan Windows Server. Dan yang terakhir ada sistem operasi jaringan open source. Sistem operasi jaringan ini adalah perangkat lunak atau software bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa dipelajari, diubah, maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan, dan bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Kelebihan sistem operasi jaringan open source ini, pertama, dia legal, baru keamanan sistem, hemat biaya, bebas untuk mengubah dan memodifikasi, dan yang kelima, lisensinya gratis. Sedangkan kekurangan dari sistem operasi jaringan open source ini tidak ada garansi, open source digunakan secara sharing, baru user interface rumit bagi pengguna yang awam. Dan di bawah
ada macam-macam sistem operasi jaringan berbasis open source. Yang pertama ada Unix, BXD, GNU Linux, Sun Solaris, Fedora, Linux Ubuntu, Red Hat, dan Debian. Oke, sampai di situ. Jadi sekarang Bapak akan memberikan adik-adik siswa 45 menit untuk merangkum dari materi sistem operasi jaringan ini. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi. Benar sedikit lah Pak. Oke. Untuk Pak. Pak, mohon maaf Pak, rangkumannya dalam bentuk apa ya Pak? Rangkumannya ada dua. Tadi kan Bapak sudah membagikan link. Untuk sekarang, tiap kelompok itu mengutus satu utusan untuk membacakan hasil rangkumannya, dan kemudian hasil rangkumannya itu di-upload di dalam link yang telah Bapak berikan tadi. Silakan Pak Ketua, Pak Ade. Ya, sudah 45 menit. Jadi sekarang boleh Bapak minta hasil rangkuman dari kelompok A dan kelompok B. Satu saja utusan. A. Pak Dwi Pak, Dwi Cahyo. Dwi, silakan. Kelompok A. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Dari kelompok A menyimpulkan mengenai beberapa sistem operasi jaringan. Ada yang berbasis open, ada yang berbasis close. Yang berbasis open itu kebanyakan dari lingkungan Unix, Linux. Kemudian kalau yang berbasis close tadi, kalau yang kami tangkap di kelompok A ada sebagian besar dari sistem operasi yang berbasis dari Microsoft. Itu kebanyakan semuanya berbayar atau close. Nah, mungkin itu Pak dari kelompok A yang bisa sementara disimpulkan dari pertemuan hari ini. Oke, terima kasih kelompok A. Terus kelompok B? Sama yang dibilang Pak Ade. Kelompok B, bagaimana? Sama Pak. Ayo dia. Iya, kelompok B. Saya tambah Pak. Ya. Pak. Jadi sistem operasi terbagi menjadi dua Pak. Dari Bapak tadi menjelaskan bahwa sistem operasi terbagi menjadi dua. Yang satu sistem operasi berbasis Win, dan yang satu sistem operasi berbasis Mac. Sistem operasi berbasis Win terbagi menjadi beberapa macam jenis sistem operasi seperti Windows dan Linux. Nah, sistem operasi berbasis Mac saya belum tahu Pak. Belum dijelaskan Pak. Kan tadi sudah ada. Lupa Pak. Adik bisa lihat? Bisa Pak. Bisa adik baca apa yang sistem operasi jaringan berbasis teksnya? Silakan Ya, Ade. Tadi yang tanya. Boleh baca? Boleh dibacakan? Sistem operasi berbasis kelebihan sistem operasi jaringan berbasis teks. Satu,
pengoperasiannya mudah. 2. Space yang dibutuhkan tidak besar. 3. Tidak memerlukan memori yang besar. 4. Kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini materi kita pada hari ini. Tapi ada satu yang Bapak ingatkan lagi, untuk tugas kelompok di-upload lagi yang link tadi yang sudah kasih, dan ada lagi tugas mandiri. Di tugas mandiri itu batas kumpul nanti besok. Ada satu hari lagi kesempatan untuk mengerjakannya. Kalau begitu, karena tadi kita membukanya dengan doa, maka saya minta siswa UPI untuk menutupnya dengan doa lagi. Oke, teman-teman, sebelum kita bubar, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai